Hello, how are you, class 7? How are you today? Today kita bertemu lagi dalam pelajaran PKN dan topik kita hari ini adalah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, nak disimak baik-baik penjelasan dari Miss Riris dan nanti di akhir slide ini kalian wajib mengerjakan tugasnya. Nah, perjuangan menuju NKRI, yaitu kita bahas dulu sejarah tentang dari NKRI semakin menguat setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Artinya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan itulah yang memicu, mengawali atau mendorong untuk pemuda agar segera mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi oleh karena itu pemuda pada saat itu ketika mendengar kabar bahwasanya Jepang sudah kalah, mereka mendesak kaum tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, tapi kaum tua belum mau karena masih banyak hal yang dipikirkan. Satu sisi mereka menunggu janji dari Jepang yang berjanji akan memerdekakan Indonesia. Kedua, harus dibahas di dalam PPKI, jadi nggak bisa sebagian pihak. Itu menurut si kaum tua yang diwakili oleh Soekarno-Hatta. Nah, tapi si kaum muda, salah satunya adalah Sultan Syahrir itu tetap mendesak gitu ya, karena mereka mengatakan bahwasanya kemerdekaan Indonesia itu adalah hak segala bangsa gitu, tidak bergantung kepada orang lain, jadi harus diperjuangkan gitu. Itu mereka kesepakati. Nah, terus oleh karena itu karena mereka mengalami perdebatan antara kaum tua dan kaum muda, maka pada saat itu si kaum muda membawa atau menculik si Soekarno-Hatta, dibawa ke Rengas Dengklok. Nah, kenapa? Karena ketika masih di Jakarta, Soekarno-Hatta masih terpengaruh sama pengaruhnya Jepang, sehingga dibawa ke Rengas Dengklok agar bersih dari pengaruhnya Jepang dan agar si kaum tua mau melakukan namanya proklamasi kemerdekaan. Nah, jadi Soekarno-Hatta dibawalah ke Rengas Dengklok, yaitu di salah satu daerah terpencil yang ada di Jawa Barat. Nah, jadi di sesampainya di Rengas Dengklok, kaum tua dan kaum muda itu berdebat, yang mana si kaum muda tetap mendesak supaya proklamasi segera dilangsungkan, sedangkan si kaum tua tidak. Nah, tapi memang pada ujungnya Soekarno-Hatta memenuhi keinginan rakyat Indonesia yang diwakilkan oleh si kaum muda, tetapi dengan syarat mereka harus kembali ke Jakarta yang didampingi oleh Ahmad Subarjo, gitu ya. Nah, mereka balik ke Jakarta pada tanggal 16 Agustus 45. Nah, jadi untuk mempertimbangkan suasana yang sedang terjadi, mereka memilih rumah Laksamada Muda Maeda sebagai tempat menyusun naskah proklamasi. Nah, si Laksamada Muda Maeda ini adalah orang Jepang, tetapi dia pro kepada Indonesia. Yaitu rumahnya ada di Jalan Iman Bonjol nomor 1 Jakarta. Oke, jadi di sanalah Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo dan kaum muda menyusun teks proklamasi. Nah, namun teks proklamasi ini hanya 3 orang yang berkepentingan dalamnya, yaitu Soekarno, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Hatta. Dan teks proklamasi itu ditulis tangan oleh Soekarno-Hatta dan nantinya setelah disetujui oleh para pemuda dan tim yang lain, maka akan diketik ulang oleh Sayuti Melik dan ditentangani oleh Soekarno dan Hatta. Nah, di dalam teks proklamasi itu ada beberapa perubahan redaksi, ada beberapa perubahan kata-kata ya, seperti kata tempo diganti menjadi tempo. Kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Penulisan tanggal yang tertera Jakarta 17-8-05 menjadi Jakarta Harjublas bulan 8 tahun 45. Ini maaf ya nak, ini dia 45 bukan 05. Oke? Nah, jadi itulah teks proklamasi yang dibuat oleh atau disusun oleh
si kaum tua, yaitu terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, dan disetujui oleh para kaum muda. Oke, jadi sampai di sini penjelasan dari Miss. Kalau kalian masih belum paham, silakan hubungi Miss Riris dari WhatsApp pribadi dan kerjakan tugas kalian serta kirimkan ke WhatsApp pribadi Miss Riris. Oke? Thank you for your attention. See you in the next lesson. Bye-bye.